Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, Silakan duduk. Terima kasih. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa ya? Namanya Indah, Mbak. Ya. Salam kenal ya Mbak. Nama Iya. saya Cynthia Priskalia. Nama saya Mbak Indah. Ya Mbak. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, Mbak pernah melakukan sesi konseling seperti ini belum? Belum pernah tuh Mbak, baru ini pertama kalinya. Iya Mbak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling itu adalah proses bantuan untuk seorang ahli, yaitu seorang konselor kepada klien yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah dari seorang klien tersebut. Baik Mbak, kita mulai saja ke tahap awal ya Mbak. Iya. Nah, di sisi konseling ini, kali ini kita punya kontrak, yaitu yang pertama ada waktu dalam konseling. Nah, waktunya itu kurang lebih 60 menit. Selain waktu, konseling ada berbagai asas konseling. Terus, asas konseling itu ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan. Maksudnya tuh di sini asas kerahasiaan di mana ketika Mbak bercerita kepada saya, insya Allah yang Mbak ceritakan itu saya rahasiakan, tidak ada penyebar luaskan kepada siapapun. Jadi yang hanya tahu tuh Mbak, saya dan Allah yang tahu. Nah terus yang kedua ini ada asas keterbukaan, di mana Mbak ini harus terbuka satu sama lain supaya sesi konseling ini berjalan dengan baik. Yang ketiga itu di sini ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini Mbak datang ke sini dengan sukarela kan? Iya, dengan sukarela Mbak Cynthia. Tanpa ada terpaksaan kan Mbak? Tidak ada. Ya baik. Nah kalau boleh tahu, Mbak datang ke sini tuh untuk maksudnya datang ke sini tuh pengen bercerita tentang masalahnya tuh, kalau boleh saya tahu masalahnya tentang apa ya Mbak? Biasa masalah tentang rumah tangga Mbak, namanya juga sudah menikah. Kebetulan saya itu udah menikah kurang lebih hampir 7 tahun. Nah di 7 tahun ini alhamdulillahnya saya juga belum punya keturunan. Yang pertama, saya tuh dulu pas menikah itu ya idem-idem aja lah, namanya keturunan juga kan, saya pasti masih berpikir sampai saat ini Allah lah yang memberi. Tapi sih saya berharapnya ya pasti insya Allah pasti kasih saya keturunan di waktu yang tepat sih gitu. Ya alhamdulillah, walaupun memang udah kurang lebih hampir 7 tahun kami menikah, ya suami saya juga nggak pernah selalu mempersoalkan kok belum punya momongan sih, kok belum hamil sih, kapan sih hamilnya. Itu alhamdulillah enggak. Alhamdulillah sih semua berjalan dengan rencana Allah aja sih, sesuai dengan air mengalir. Toh kata suami saya juga, semua kan Allah yang memberi. Tapi tetap namanya kita perempuan kan, kalau bisa menjadi wanita yang sempurna, yaitu dengan cara selain dari kita berumah tangga, kita juga ingin melahirkan seorang anak yang soleh dan soleha dari rahim kita sendiri. Jadi begini Mbak, di sini saya sebagai konselor. Jadi Mbak sudah lama menikah dan belum memiliki karunia keturunan dalam berumah tangga Mbak. Apakah Mbak sudah coba tanya dan cek ke dokter kehamilan atau belum Mbak? Kalau untuk ke dokter sih alhamdulillahnya saya juga belum pernah. Tetapi saya sih pernah alternatif, yang mana di alternatif itu saya berobat bahwa peranakannya itu jauh daripada sel telur atau apa itu namanya, rahimnya itu jauh. Jadi sehingganya memang agak sulit terjangkau untuk dibuahi oleh sel telur. Ya itu sih, baru itu sih saya selama ini saya baru ikhtiarnya itu. Terus yang lainnya juga ya baru ikhtiarnya itu aja sih, kalau ke dokter belum pernah. Mbak, coba Mbak menggunakan pola hidup sehat dan jaga pola tidur minimal sehari itu 8 jam. Nah,
senantiasa meminta dan memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus serta Mbak sering membaca buku soal tentang kehamilan dan menjaga kesuburan, menghindari rasa stres itu. Banyakin makan buah-buahan dan daging merah. Sering banyak minum air putih, minimal sehari itu 2 liter atau 8 gelas. Nah, makanan yang mengandung asam laktat juga harus banyak konsumsi untuk meningkatkan hormon kesuburan dan menjaga berat badan agar supaya ideal. Seperti itu, Mbak. Memang sih ada beberapa yang ngasih masukan ke saya, Ibu tolong, kayaknya faktor juga karena badannya terlalu gendut. Ya alhamdulillahnya saya udah diet, ya itu tadi makan buah, makan sayur, bahkan konsumsi MSG pun saya enggak. Jadi kayak micin itu dan sebagainya tidak. Pakai selalu yang saya masak juga pakai garam hanya dengan gula, itu aja, garam dan gula, menghindari yang lain-lain. Dan juga selalu saya di rumah itu memang yang saya masak ya sayur, baik itu sayuran hijau, merah dan sebagainya. Dan kalau untuk yang junk food itu sih memang saya hampir tidak sama sekali saya makan. Iya Mbak, seperti itu. Jadi Mbak tuh harus jangan terlalu banyak pikiran karena itu berdampak, stres berkelebihan tuh tidak baik buat kesehatan Mbak. Jadi seperti itu aja Mbak kesimpulan yang saya dapatkan. Ya terima kasih banyak Mbak atas saran dan masukannya. Yang mudah-mudahan insya Allah dengan kita berserah dengan Allah, dengan kita berikhtiar selalu berdoa, memakan makanan yang sehat, banyak minum air putih tadi seperti yang Mbak Cynthia bilang, yang mudah-mudahan atas izin Allah dan atas ridho Allah, atas kehendak Allah dan atas ridhonya Allah dan rahmatnya Allah, mudah-mudahan insya Allah diberikan keturunan yang soleh dan solehah yang menurutnya baik untukku dan menurutnya baik untuk agamanya. Ya, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Cynthia, terima kasih banyak juga atas masukannya.